Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Hari ini mata pelajaran teknik pemrograman mikroprosesor dan mikrokontroler sudah memasuki semester baru, semester genap tahun ajaran 2020-2021. Semoga pandemi ini lekas berlalu sehingga kita semua dapat bertatap muka untuk melaksanakan praktikum secara langsung. Walaupun belum bisa bertatap muka, pembelajaran harus tetap berjalan dengan baik. Untuk itu, marilah anak-anakku untuk tetap semangat melaksanakan pembelajaran kita ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang aplikasi Microsoft Visual Studio. Sebelum kita belajar program, kita harus mengetahui komponen-komponen apa saja yang ada di dalamnya. Langsung saja. Pertama, kita buka dulu Microsoft Visual Studio-nya. Nah, kita klik. Nah, ini tunggu. Ini tunggu sebentar. Nah, ini kita buka Microsoft Visual Studio. Ini masih menunggu. Nah, ini halaman awal dari Microsoft Visual Studio seperti ini. Ini ada new program, open project, dan lain-lain. Ini untuk yang di bawah ini program yang sudah kalian buat. Nah, untuk program baru silahkan klik new project. Nah, ini setelah klik new project ini akan masuk jendela seperti ini. Visual Basic, ada Windows, Web, Office, Call, Reporting, SharePoint, dan lain-lain. Ini. Tetapi yang kita gunakan yang Windows. Itu di Windows juga ada banyak jenisnya. Kita menggunakan yang paling atas sendiri, yaitu Windows Form Application. Setelah itu kita klik OK. Masih menunggu. Nah, ini setelah klik OK, kita akan digiring atau dimasukkan ke dalam ini halaman form 1. Nah, ini nantinya ini akan berisi komponen-komponen yang akan digunakan untuk membuat suatu interface atau tampilan antarmuka untuk kalian sebelum masuk ke programnya. Nah, ini sebelum kita memasuki, ya ini kita mengenal dulu file itu isinya apa saja. Nah, ini ada new project sampai dengan exit. Nah, kemudian edit, ini sama seperti biasa, undo, redo, dan sebagainya. Ini view. View isinya, bentar, ini masih loading. Nah, ini view ada kode, designer, solution explorer, team explorer. Nah, ini untuk kode ini nanti masuk ke program. Nah, ini nanti kita akan digiring ke halaman programnya. Nah, ini halaman program. Ini diawali public class sampai end class. Kalau designer ini di interface-nya, antar mukanya. Nah, ini antar mukanya untuk kodenya programnya. Kemudian project isinya seperti ini. Kemudian build isinya seperti ini. Debug. Nah, ini yang sering digunakan yaitu start debug untuk memulai aplikasinya. Terus tim, data, format, tool, arsitektur, tes, dan lain-lain. Nah, ini yang terpenting yang tadi itu, yang debug, ada start debugnya untuk memulai menguji program kita. Langsung saja kita mengenal berbagai macam komponen yang sering digunakan dalam pembuatan user interface atau tampilan antar muka. Yang pertama ada button, pointer button. Nah, ini ada banyak sekali jenisnya.
dari pointer sampai dengan nanti web browser. Ini yang pertama, button. Button ini digunakan sebagai tombol untuk memulai suatu program. Checkbox ini digunakan untuk menceklis suatu pilihan. Di sini bisa memilih satu ataupun lebih dari satu. Nah, ini checklist box sama seperti checkbox tetapi ada di dalam suatu list atau satu box. Kemudian combo box yaitu pemilihan yang bisa di drop down. Ini combo box namanya. Time date picker yaitu untuk memilih tanggal, untuk label sebagai judul, link label yaitu judul yang bisa diklik kemudian dialihkan ke halaman internet. Kemudian ada radio button. Ini radio button fungsinya sama seperti text box tetapi pilihannya hanya bisa memilih satu. Rich text box ini nanti untuk memasukkan teks atau huruf yang kalian ketik seperti itu. Lanjut, text box sama seperti rich text box tapi bentuknya lebih kecil. Nah, ini untuk paragraf sedikit, ini untuk paragraf yang panjang. Kemudian setelah selesai, klik debug, kemudian start debug untuk menguji program kita apakah berhasil atau masih ada yang error. Nah, ini kan tadi programnya belum diisi apapun sehingga untuk debugnya itu pasti bisa. Ini jika button diklik, tidak ada fungsinya apa-apa karena programnya belum diisi. Tapi fungsi dasarnya sudah bisa digunakan. Ini bisa. Terus tanggal juga bisa memilih. Link label ini untuk mengklik labelnya. Ini masih gambar buttonnya masih, tulisan buttonnya masih button ya. Ini bisa dirubah nanti. Ini bisa dirubah namanya. Ini menggunakan properti. Nah, properti kemudian silahkan kalian rubah namanya atau file teksnya. Nah, ini teksnya. Yang dirubah teksnya, jangan namanya. Teksnya yang dirubah sesuai dengan keinginan kalian. Nanti untuk tampilannya berubah sesuai dengan apa yang kalian tuliskan. Oke, tadi oke, ini otomatis akan berubah menjadi oke. Seperti itu. Untuk nama ini berarti variabelnya. Ini variabel yaitu nama yang ada di dalamnya. Contoh, kalau kalian itu tertera nama panggilan seperti itu ya. Tetapi nama aslinya kan pasti ada di akte. Nah, itu seperti ini. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup seperti itu dulu. Untuk belajar programnya kita akan lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.